Sabda TV. Kaidah selanjutnya al-qaidah as-sabi'ah wal arba'un. Kaidah yang ke-47. Man ankara ma'luman min ad-dini bid-darurah faqad kafar. Siapa yang mengingkari perkara yang telah pasti dalam agama ini, maka ia kafir. Siapa yang mengingkari perkara yang sudah pasti disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia kafir. Maksudnya bagaimana? Kata penulis buku, ya'nuna bihi ma tawataratil adillah ala isbatihi. Maksudnya yaitu apabila dalilnya mutawatir. Mutawatir itu banyak, dalilnya mutawatir yang menetapkan perkara tersebut. Washtahara al-ilmu bih, dan sudah masyhur, orang tahu. Contohnya apa? Contohnya salat. Salat, dalil-dalil tentang wajibnya salat mutawatir. Semua orang pun masyhur kalau salat itu wajib. Lalu ada orang yang mengingkari dan berkata, salat tidak wajib. Maka orang ini kafir. Contoh lagi, orang yang mengingkari zakat. Katanya zakat tidak wajib, padahal dalil-dalil tentang zakat mutawatir. Dan itu sudah masyhur, semua orang tahu zakat itu wajib. Contoh lagi zina. Haramnya zina mutawatir. Jelas, semua orang tahu, semua ulama sepakat, ijma akan haramnya apa? Zina. Lalu ada orang berkata, zina halal, nggak apa-apa. Maka orang ini kafir. Murtad dari agama Islam. Maka kata beliau, wa innama sara al-ilmu bihi mushtahiran hatta sara min al-ulumi daruriyah allati la takadu tunkar. Di mana ilmu tentang perkara itu masyhur, sehingga itu menjadi sebuah kepastian yang tidak mungkin diingkari, tidak boleh diingkari. Di mana anak kecil, orang dewasa, para ulama, orang awam pun paham, tahu semuanya itu. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Contoh lagi, semua orang tahu yang namanya air itu halal. Air halal. Siapa yang mengatakan haram? Ada orang mengatakan air haram. Bisa kafir, Kak. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah jelas kehalalannya dalam syariat. Inilah yang dimaksud mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau dia tahu apa yang namanya arak, judi, semua orang tahu itu haram, maksiat. Hatta orang yang minum arak juga tahu itu maksiat. Para pejudi pun sebetulnya tahu itu maksiat. Kalau ada orang berkata nggak apa-apa, halal, maka orang ini kafir, murtad dari agama Islam. Berbeda dengan perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang apa? Samar. Dalil-dalilnya pun terjadi ikhtilaf para ulama. Nah, sekarang bolehkah kita mengkafirkan orang yang menghalalkan musik? Tidak boleh. Kenapa? Karena keharaman musik banyak syubhat di situ.
keharaman musik banyak syubhat. Seperti Ibnu Hazm menghalalkan, Yusuf Al-Qaradawi menghalalkan. Banyak orang yang terpengaruh dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi juga menghalalkan, dan Ibnu Hazm. Dan mereka membawakan dalil-dalil riwayat-riwayat yang seakan-akan membenarkan pendapatnya. Maka orang seperti ini nggak bisa kita kafirkan, Pak. Kenapa? Karena ini bukan masalah yang sudah sangat jelas menjadi ijma, kesepakatan, bukan masalah yang diketahui masyhur oleh semua orang. Bahkan di Indonesia ini, Pak, ya orang malah heran. Ada yang bilang musik haram. Heran, Pak. Kenapa? Karena dari kecil main musik. Seakan-akan musik itu sesuatu yang lumrah aja. Ya. Nah, ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah saudaraku seiman, kalau misalnya di suatu tempat di situ tersebar kejahilan, sehingga perkara yang haram itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, dan tidak ada ulama di daerah tersebut, tidak tersebar ilmu juga di daerah tersebut. Lalu dia menghalalkannya, yang seperti ini belum dikafirkan, Pak. Seperti di masyarakat kita merasa heran anaknya nggak pacaran. Kok anak saya kok nggak pacaran? Oh, ini jangan-jangan anak saya nggak normal ini. Makanya malah nyuruh anaknya pacaran. Kenapa? Karena dianggap nggak tahu ilmunya bahwa pacaran itu hukumnya apa? Haram. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apakah yang orang tua yang awam, yang jahil ini ketika nyuruh anaknya pacaran, kita katakan kafir kamu? Ya enggak. Kenapa? Karena ya masalahnya di tempat tersebut, dan banyak di tempat-tempat yang tidak tersebar padanya ilmu dan ulama. Ya, nggak tahu kalau pacaran tuh nggak boleh. Contoh lagi, ya, jabat tangan laki-laki perempuan di banyak tempat dianggap lumrah. Padahal hadis yang mengharamkan dan perkataan para ulama juga, ya, dalam hal ini banyak. Tapi karena tersebar kebodohan, nggak ada yang mengingatkan. Bahkan orang-orang yang dianggap ulamanya pun juga ikut-ikutan jabat tangan sama perempuan. Sehingga dianggap lumrah. Nah, seperti ini tidak bisa disebut dengan perkara yang maklum fid din minad darurah. Perkara yang sudah pasti keharamannya atau wajibnya dalam syariat. Perkara yang jelas. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi bedakan perkara yang sifatnya sudah jelas dan pasti dalam syariat. Semua orang sudah paham. Seperti tadi, ya. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Maka siapa yang mengingkarinya kafir. Seperti haramnya arak, haramnya judi, haramnya ya zina. Masyhur, semua orang tahu itu. Dan itu perkara yang pasti, maklum minad din bidarurah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya.